Jadi kesempurnaannya imannya seseorang itu manakala dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW di atas segala-galanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya sehingga kita berkesempatan untuk dapat hadir salat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita meneruskan setiap Jumat malam taklim kita, dan mudah-mudahan pertemuan kita yang kita lakukan seperti ini mendapat ridha dan berkah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat dan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, baiklah kajian kita pada malam hari ini untuk meneruskan hal-hal yang berkenaan dengan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang wazifatul Rasul, yaitu tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini adalah kewajiban umat Nabi Muhammad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang wajib kita ketahui sebagai umatnya tentang kewajiban kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan sebenar-benar iman, lahir dan batin, baik perkataan maupun perbuatan. Nabi Muhammad SAW adalah diutus Allah Subhanahu wa taala adalah untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk jin, bahkan untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadi Muhammad la yusmi'u bi ahadun min hazihil ummah Yahudi aw Nasrani summa yamutu walam yu'min billazi arsaltu bihi ila kana min ashabin nar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demi Allah, kata Rasulullah, tidaklah seseorang mendengar namaku dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dan dia belum beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia adalah menjadi penghuni neraka. Jadi siapapun manusia sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, lantas dia
pernah mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak beriman, maka dia adalah mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, ya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kamu semua. Jadi Rasulullah SAW itu adalah diutus untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi siapapun yang beriman sejak Rasulullah diutus, kemudian dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, dia beriman kepada para nabi dan rasul sebelum diutus Rasulullah SAW, maka keimanannya, ibadahnya, semuanya adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Isa alaihissalam. Rasul terakhir adalah khusus untuk Bani Israel. Khusus untuk Bani Israel. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Surah As-Saba ayat 28. Dan tidaklah aku utus kau Muhammad kecuali adalah untuk seluruh umat manusia dan memberikan kabar gembira dan peringatan. Jadi ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah diutus untuk seluruh umat manusia. Ini yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW ini adalah sebagai Nabi terakhir. Jadi tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad diutus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakinna Rasulullahi khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapa salah seorang kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ada kelompok manusia yang mengaku diri sebagai seorang muslim, yang mengaku ada nabi sudah Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah ini mengaku bahwa Mirza Ghulam Ahmad yang dilahirkan di Pakistan adalah sebagai nabi, dan pengikutnya juga banyak. Dan di tahun 2000 saya ketemu sama ustadznya sini, dan pengikutnya ada di waktu itu Lubuk Linggau. Kalau tidak salah masih menjadi ibu kota Musirawas. Ada 600 jemaah. Ada 600 jemaah. Sampai sekarang juga ada masjidnya. Ahmadiyah. Yang mengaku, yang syahadatnya ada tambahan. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah iza mula umat Rasulullah. Jadi syahadat itu bertambah satu huruf, berkurang satu huruf, tidak sah imannya. Maka oleh karena itu ketika ada seseorang mengaku diri sebagai nabi atau rasul, maka kita wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Para ulama ahli sunnah wal jamaah pertama adalah mengimani dan meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah
yang paling mulia dan penghulu seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Penghulu seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW ini adalah semulia-mulia makhluk. Dalam ayat dikatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus kau Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk alam semesta. Rasulullah SAW ini adalah Nabiullah, Rasulullah yang sangat mulia dan agung. Dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat, kalau kita membaca banyak hadis Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah berbicara dengan pohon, bagaimana Rasulullah berbicara dengan batu, bagaimana Rasulullah berbicara dengan binatang dan lain sebagainya. Dan ternyata makhluk-makhluk itu berselawat kepada Rasulullah SAW. Pada satu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan orang Bedui. Orang Bedui. Rasulullah bertanya, "Wahai anak muda, mau kemana?" "Saya mau pulang ke rumah." "Aku ajarkan kepadamu suatu kebaikan." "Apa?" katanya. Yaitu kata Rasulullah, "Hendaklah kamu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kata pemuda Bedui itu, "Mana bukti atas kebenarannya?" Maka Rasulullah SAW melihat ada sebatang pohon di seberang lembah. Kemudian Rasulullah SAW memanggil pohon itu supaya datang. Pohon itu datang. Kemudian pohon itu datang dan pohon itu berbicara dengan bahasa manusia. Dan mengucapkan 3 kali dia mengucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian anak muda itu berkata, "Saya akan pulang dulu untuk mengajak kaum saya untuk beriman kepadamu. Kalau mereka tidak mau, saya akan beriman kepadamu." Begitu juga pada satu ketika Rasulullah SAW melihat anaknya Fatimah sedang menumbuk gandum. Karena gandum ini banyak. Kemudian dia melihat anaknya menangis. Kemudian kata Rasulullah SAW, kenapa putriku kau menangis?" Maka anaknya mengatakan, "Saya capek." Kalau kata Rasulullah SAW, kalau capek biar saya yang kerja. Kemudian Rasulullah pun menumbuk gandum dengan batu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada batu untuk kerja sendiri menumbuk. Maka batu itu secara otomatik top numbuk batu. Kemudian batu pun menangis. Rasulullah SAW bertanya kepada batu, "Wahai batu, kenapa kau menangis?" Batu itu mengatakan, "Saya capek." Kata Rasulullah SAW, "Kalau kau capek, kau berhenti." Kata batu itu, "Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah SAW berkata, "Engkau nanti di akhirat akan dijadikan pondasi rumah anakku Fatimah." Maka batu mendengar kata-kata Rasulullah, batu pun bergembira. Dia akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Banyak sekali tentang hadis-hadis yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai imam atau penghulu segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW walaupun dia adalah seorang nabi, seorang rasul,
yang agung dan tinggi dan mulia, tetapi dia adalah juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala artinya tidak boleh disembah. Tidak boleh menudukkan kedudukan Rasulullah SAW itu di atas kedudukannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah SAW datang, kemudian orang berkata, "Ya Rasulullah, ya khairuna, wabni khairuna, wa sayyiduna, wabna sayyiduna." Wahai Rasulullah, wahai penghulu kami, wahai anak penghulu kami. Jadi mereka mengangkat Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah berkata, "Ya ayyuhan nas, qulu qaulakum wa la tastahwinakum wa musyaitanu. Ana Muhammad Abdullahi wa rasuluh." Wahai manusia, peliharalah ucapanmu. Janganlah kamu terpedaya dengan setan. Jadi Rasulullah tidak mau dia. Rasulullah tidak mau. Janganlah kamu terperdaya, terbujuk dengan rayuan setan. Jadi mengangkat Rasulullah SAW. Ana Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Saya ini, kata Rasulullah, adalah Muhammad anak Abdullah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma uhibu an tarfa'ani fawqa manzilati allati anzalatillahu azza wa jalla. Aku, kata Rasulullah, tidak senang kamu mengangkat aku di atas derajat aku yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya. Ana Muhammad Abdullah, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang mengangkat derajat seseorang itu di atas daripada kedudukannya. Ini tidak boleh. Namanya al-ghulu. Al-ghulu ini adalah berlebih-lebihan di dalam hal mengagung-agung, mengangkat derajatnya seseorang. Ini tidak boleh. Jadi walaupun Rasulullah SAW adalah manusia, makhluk Allah SWT yang paling agung dan paling mulia, tetapi dia tetap sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diangkat derajatnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini kewajiban kita yang pertama. Kemudian kewajiban yang kedua adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib sebagai umat Rasulullah SAW mencintai, menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajmain. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai aku, kata Rasulullah SAW, lebih daripada kamu mencintai bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi maksud tidak beriman di sini tidak sempurnanya imannya seseorang kalau belum mencintai Rasulullah SAW itu di atas semua manusia. Pada suatu ketika Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah,
Ana uhibbuka 'alan nas illa nafsi. Aku mencintamu ya Rasulullah atas semua manusia kecuali diriku. Kata Rasulullah, la ya Umar. La ya Umar. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, uhibbuka 'alan nas wa 'alan nafsi. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada di atas manusia dan termasuk diriku. Al-an ya Umar, baru sekarang ya Umar. Jadi kesempurnaannya imannya seseorang itu manakala dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW di atas segala-galanya. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita wajib mencintai Rasulullah SAW? Yang pertama adalah Rasulullah SAW adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, kita hendaklah mencintai orang yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita wajib mencintai Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW sangat amat mencintai umatnya. Pada suatu ketika istrinya Isa berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong doakan aku agar aku ini menjadi ahli sorga. Kemudian Rasulullah mendoakan. Setelah itu Rasulullah melihat muka istrinya begitu senang, cerah. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kelihatan kau begitu senang? Aku sudah didoai oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, aku mendoakan umatku setiap waktu. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah lupa pada umatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW ketika dia akan meninggal dunia, di saat-saat malaikat maut datang, maka Rasulullah bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, bagaimana cara engkau mencabut nyawa umat? Kata malaikat maut, aku akan mencabut ruh orang-orang yang beriman seperti menarik rambut dari dalam tepung. Artinya sangat berhati-hati. Kata Rasulullah SAW, wahai malaikat maut, kalaulah kau mencabut ruh umatku dengan rasa sakit, maka rasa sakit itu lemparkanlah kepadaku. Lemparkan kepadaku biar umatku tidak merasa sakit ketika zakaratul maut. Ini adalah merupakan satu ungkapan Rasulullah SAW begitu sayang dan cintanya kepada umatnya. Coba kita bayangkan. Umpamanya anak kita sedang sakit, ya. Bagaimana perasaan seorang ayah, seorang ibu? Kalau bisa, ya Allah, pindahkanlah sakit itu kepada kami ini, kepada saya sebagai ayah atau sebagai ibu. Ini adalah merupakan suatu ungkapan perasaan cintanya kepada anak. Gitulah Rasulullah SAW. Ketika hari kiamat, orang yang pertama kali dibangkitkan Allah dari alam kubur siapa? Nabi Muhammad SAW. Begitu Rasulullah duduk, menyadari bahwa hari sudah dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril pada waktu itu, wahai malaikat Jibril,
Di mana umatku? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Dia tidak bertanya tentang istrinya, tidak bertanya tentang anaknya, tidak bertanya tentang keluarga, tetapi yang ditanya adalah keadaan umatnya. Ini merupakan tanda cintanya Rasulullah SAW kepada umat. Begitu juga di padang mahsyar. Begitu juga ketika manusia sedang ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah hadir di situ untuk memberikan syafaat. Siapa yang mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tolong. Begitu juga Rasulullah SAW adalah berdiri atau duduk di atas sirat sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya tidak masuk ke dalam neraka. Di saat manusia sudah dimasukkan Allah, yang masuk surga sudah masuk surga, kemudian yang masuk neraka sudah masuk neraka. Kemudian Rasulullah SAW adalah masuk ke dalam surga. Setelah itu Rasulullah keluar dari surga. Rasulullah adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melihat keadaan umat-umatnya yang masuk neraka. Kapan mereka akan keluar? Bagaimana keadaan mereka? Begitu sayang dan cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka oleh karena itu sudah sewajarnya, sewajibnya kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tangan itu tidak akan bertepuk sebelah. Jadi kecintaan Rasulullah SAW akan tidak mendapatkan manfaat kepada diri kita manakala cinta kita tidak kita miliki, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu juga kewajiban kita kepada Rasulullah SAW adalah untuk taat kepada Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, kullu ummati dakhala jannah ila man abah. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Lantas sahabat bertanya, qalu waman aba ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga itu siapa? Kata Rasulullah SAW, waman atau ani dakhala jannah, waman aso ani faqad abah. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, yang itulah yang masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia tidak mau masuk surga. Jadi kita bertanya kepada diri kita, sudah sejauh mana ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepada Rasul, berarti bermaksiat kepada Allah, menentang Allah, bersemberangan dengan Rasul, berarti dia adalah bersemberangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ancaman-ancaman orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasul. Di dalam satu ayat Allah berfirman, "Falyazarul ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Falyazarul ladzina yukhalifu an amri. Maka hati-hatilah, ini izar artinya peringatan. Maka diingatkan orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Antusibahum fitnah. Yang pertama, dia akan mendapat bala dan musibah di dunia. Au yusibahum azabun alim, atau dia mendapat azab di akhirat nanti. Jadi orang yang bersemberangan dengan Nabi Muhammad SAW, orang yang meninggalkan
ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, dia akan mendapatkan fitnah. Dia akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Itu masih Allah merasa sayang agar dia kembali. Diberi Allah azab. Walanuzikul azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kami benar-benar akan merasakan azab kepada mereka, azab yang ringan, bukan azab yang berat, kata Allah, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak diingatkan Allah Subhanahu wa taala, au yusibau azabun alim, maka mereka akan mendapatkan siksaan di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir adalah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Menghidupkan sunnah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan, man ahya sunnati indal fasadil ummah falahu ajrun mi'atus syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah SAW, ketika rusaknya umat. Jadi di saat manusia sudah rusak, maka ada orang-orang yang masih mampu untuk menghidupkan hidup di dalam sunnahnya Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah, falahu ajrun mi'atus syahid. Dia mendapatkan pahala, yaitu seperti pahala 100 orang mati syahid. Masya Allah. Jadi zaman sekarang zaman rusak. Manusia rusak. Manusia meninggalkan agama, meninggalkan keimanan. Manakala kita mampu untuk mempertahankan, untuk menghidupkan sunnah, terutama sekali pada diri kita sendiri atau pada keluarga kita, paling tidak, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, kewajiban kita adalah banyak-banyak kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ini sangat betul-betul, sangat besar pahalanya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan malaikat. Malaikat itu bukan main besarnya. Dia punya 1000 tangan. Setiap tangan punya 1000 jari. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat tersebut. Apakah, kata malaikat, apa pekerjaannya? Saya adalah untuk mengetahui tentang curah hujan. Kata Rasulullah SAW, apa kau mengetahui curah hujan sejak Nabi Adam sampai sekarang? Kata malaikat itu, saya mengetahui berapa curah hujan yang turun ke bumi sejak Nabi Adam dilahirkan sampai sekarang. Tapi saya tidak bisa untuk menghitung tentang kebaikan yang diterima orang berselawat kepadamu. Selawat kepada Rasulullah SAW lebih banyak kebaikannya dari curahan hujan dari Nabi Adam sampai sekarang. Tapi karena kita ini masih hidup, kita tidak tahu tentang kebaikan, tetapi kita yakin bahwa membaca selawat kepada Rasulullah SAW merupakan suatu fadilah yang sangat besar. Maka banyak-banyaklah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis lain dikatakan juga, orang yang paling duduk dekat denganku pada hari kiamat, kata Rasulullah, orang yang paling banyak membaca selawat. Jadi kalau kita banyak baca selawat, banyak insya Allah kita akan duduk dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kepada Allah. Mohon ampun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.